Selanjutnya kami ajak Anda melihat langsung kondisi terbaru penanganan pasca bencana di Kabupaten Biren, Aceh bersama rekan kami dari luar studio bersama produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono. Halo, selamat sore Jojo. Apakah jalan atau jembatan di belakang Anda sudah bisa dilewati pada hari ini? Silakan. Selamat sore Heranov, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Biren dan tepat di belakang saya ini adalah jembatan Tepi Mane yang berada di Kecamatan Juli yang merupakan salah satu jembatan yang sempat terputus aksesnya sejak tanggal 26 November 2025 saat banjir bandang melanda sejumlah kawasan di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Namun kabar baik bahwa jembatan Tepi Mane ini sudah bisa dilalui baik itu oleh kendaraan bermotor roda 2, roda 4 ataupun pejalan kaki sejak 14 Desember atau sejak 4 hari yang lalu. Saat ini saya akan langsung tunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi salah satu jembatan yang menjadi penghubung utama Kabupaten Biren dengan sejumlah kabupaten di kawasan pegunungan Aceh Tengah seperti misalnya Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Takengon dan lain sebagainya. Jika Anda bisa mengamati Heranov bahwa ada jembatan kecil yang disebut sebagai jembatan Bailey ataupun rangka baja portable yang dipasang sementara untuk akses warga. Jadi memang di jembatan Tepi Mane ini yang putus bukanlah keseluruhan jembatan melainkan penghubung antara jembatan utama dengan jalan warga sehingga memang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan renovasi dari jembatan itu sendiri. Namun demikian untuk saat ini memang tidak terlalu ramai, biasanya akan ramai pada pagi hari ataupun sore hari saat jam berangkat kerja ataupun pulang kerja dan dengan demikian bahwa saat ini kondisi lalu lintasnya lancar. Namun demikian dari Balai Penyedia Jalan Nasional Kabupaten Biren dan juga Provinsi Aceh atau BPCN Aceh ini terus melakukan pengawasan karena jembatan yang bersifat atau berlaku fungsional ini hanya bisa menampung berat sebanyak 20 ton sehingga bagi kendaraan yang melintas ini harus bergantian agar tidak terjadi muatan berlebih begitu. Sementara itu untuk saat ini akses yang sudah bisa dilewati tentu saja mempermudah bagi pengiriman bantuan dari kawasan Biren, di mana Biren ini merupakan salah satu akses utama yang menghubungkan antara Banda Aceh ke Medan di akses timur atau di lintas timur Sumatera ke kawasan bagian tengah dari Provinsi Aceh seperti misalnya Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Takengon dan lain sebagainya sehingga akses bantuan ini sudah bisa terakomodir. Namun demikian dari Biren sendiri menuju kota terbesar di kawasan Aceh Tengah yaitu Bener Meriah ini masih belum sepenuhnya bisa diakses karena dari titik saya melaporkan saat ini sekitar 40 km ini ada jembatan lain yang masih terputus sehingga memang masih ada beberapa jembatan yang memang perlu segera untuk diperbaiki baik itu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana oleh pemerintah Provinsi Aceh dan lain sebagainya. Dan selain di Kabupaten Biren khususnya di jembatan Tepi Mane sendiri saya tadi sempat meliput di jembatan Kuta Blang yang juga masih di Kabupaten Biren yang aksesnya masih terputus sehingga masyarakat ini harus menyeberang menggunakan perahu motor yang dimana setiap kali penyeberangan mereka harus membayar sebanyak Rp70.000 dan masyarakat di sana berharap agar jembatan Kuta Blang ini segera diperbaiki karena dari sekitar 100 meter panjang jembatan ini baru 66 meter rangka baja yang sudah terpasang sehingga masih ada sekitar 40 meteran lagi rangka baja yang masih harus diperbaiki dan saat ini prosesnya adalah sedang melakukan penguatan di bibir jembatan ataupun di bagian tebing karena dikhawatirkan jika tidak ada penguatan ataupun pemasangan baja ini akan terjadi longsor susulan. Dan untuk saat ini proses penyaluran bantuan memang untuk ke kawasan Aceh Tengah masih difokuskan melalui jalur udara ataupun melalui helikopter dan sehingga masyarakat yang berada di kawasan tengah Aceh seperti beberapa kabupaten yang berada di tengah ini berharap agar akses jembatan segera diperbaiki agar bantuan bisa segera datang melalui akses darat. Begitu Heranov. Baik, semoga bisa tertangani semua akses yang ada di Aceh. Terima kasih. Tapi nampaknya saya masih tertarik untuk bertanya kemudian bagaimana dengan bantuan pasokan pangan yang sudah masuk? Apakah lancar hari ini di sana, Jojo?
Ya, Heranov, kemarin dan juga hari ini saya sempat memantau beberapa pos pengungsian, tepatnya di Kabupaten Pidi Jaya dan juga Kabupaten Biren. Memang dari beberapa titik pengungsian ini menyebutkan bahwa untuk pasokan makanan ataupun dapur umum ini sudah bisa terpenuhi begitu. Namun kendala yang masih dihadapi oleh para pengungsi atau warga yang ada di sini ialah air bersih, Heranov. Kebutuhan air bersih ini sangat dibutuhkan karena di satu pengungsian yang mana jumlahnya bisa mencapai ratusan orang, mereka harus bergantian sedangkan pasokan air ini terbatas. Mereka terpaksa harus menggunakan air seadanya, tidak hanya untuk mandi, cuci, kakus, namun juga untuk memasak, sehingga kebutuhan air bersih masih sangat dibutuhkan untuk sejumlah warga di Kabupaten Pidi Jaya dan juga Kabupaten Biren yang merupakan salah dua dari kabupaten yang paling terdampak di Provinsi Aceh ini. Sementara itu saat ini memang 3 minggu setelah bencana banjir dan juga tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, memang saat ini banyak sekali pengungsi yang sudah mulai terkena penyakit, baik itu penyakit saluran pernapasan, diare, ataupun penyakit kulit dan juga penyakit mata, karena memang mereka harus hidup dalam kondisi sanitasi yang kurang layak begitu. Sehingga diharapkan, mereka sangat berharap bahwa pemerintah segera membangun hunian sementara atau huntara agar mereka bisa hidup kembali dengan layak dan bisa terhindar dari penyakit yang biasanya memang terjadi di pos-pos pengungsian. Dan untuk pemerintah Provinsi Aceh sendiri, kemudian juga dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, memang saat ini atau minggu keempat setelah terjadinya bencana memang sedang fokus untuk mencari lahan yang akan dibangun untuk proses hunian sementara atau huntara. Di Kabupaten Pidi Jaya sendiri sudah ada 2 calon lokasi huntara, tepatnya di sebelah terminal tipe B dari Kecamatan Meredu begitu, dan di sana nantinya akan ada 3.500 meter persegi lahan kosong yang akan dijadikan huntara dengan total ada 17 huntara yang akan dibangun untuk 85 kepala keluarga. Kita berharap bahwa pembangunan huntara ini akan segera dilakukan agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Heranov. Yang juga menjadi sorotan adalah harga sembako. Sembako sulit nampaknya untuk masuk karena akses yang harus dropping lewat udara. Tapi sembako pun di pasaran cukup tinggi di beberapa titik yang ada di Aceh. Termasuk yang dikeluhkan adalah gas LPG melon dan juga BBM. Bagaimana kemudian progresnya pada hari ini di Biren? Jojo. Ya, terkait dengan sejumlah kebutuhan pokok, memang ini masih dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat di kabupaten yang masih terputus aksesnya. Misalnya saja, tadi saya sempat mewawancarai beberapa warga yang berasal dari Kabupaten Takengon yang akan melakukan perjalanan melalui Kabupaten Biren untuk menuju kota Banda Aceh begitu. Mereka menceritakan bahwa sejumlah bahan pokok harganya seperti misalnya beras, telur, kemudian daging, ini cukup mahal karena tentu saja barang di pasaran ini langka. Dan kemudian untuk energi seperti BBM, kemarin sepanjang perjalanan saya melakukan peliputan 2 hari ini memang di pos-pos ataupun di SPBU begitu, kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4 masih melakukan antrian yang cukup panjang. Tak jarang mereka harus kecewa karena ketika sudah lama mengantri ini harus kehabisan bensin sehingga harus mencari SPBU yang lainnya. Kemudian kebutuhan energi lainnya yang sangat perlu dilakukan adalah listrik, Heranov. Berdasarkan keterangan sejumlah warga di sini, memang saat ini listrik sudah bisa nyala, namun ini bergantian. Artinya jika di satu kabupaten atau di satu kecamatan ini listriknya nyala, maka di beberapa kecamatan lain ini masih harus bergantian. Bahkan di Kota Banda Aceh beberapa warga mengatakan belum sepenuhnya bisa teraliri listrik, sehingga memang untuk saat ini percepatan penanganan listrik ini harus segera dilakukan. Di Kabupaten Pidi Jaya kemarin di bantaran Sungai Meredu atau Krueng Meredu sendiri, beberapa warga menceritakan bahwa tiang listrik atau beberapa fasilitas penyedia listrik memang masih belum diperbaiki karena setelah banjir bandang yang melanda Kecamatan Pidi Jaya ini, tiang-tiang listrik ataupun fasilitas kelistrikan lainnya masih terbengkalai dan perlu diperbaiki oleh PLN ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Heranov. Listrik masih belum bisa pulih 100% di lokasi Anda. Tapi yang menjadi perhatian lain adalah beberapa keluhan dari pengungsi, banyaknya nyamuk dan juga untuk pakaian pria masih minim nampaknya di sana. Apakah ini menjadi sorotan juga di sana di lokasi bencana?
untuk antisipasi pada malam hari kedinginan, selimut dan juga nyamuk, Jojo? Ya, terkait dengan kondisi di pengungsian sendiri, untuk saat ini beberapa pengungsian di Kabupaten Pidijaya dan juga Kabupaten Biren untuk fasilitas ataupun layanan kesehatan sudah sudah berhasil diwadahi karena dari Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun provinsi sudah bersiaga 24 jam di sana untuk kebutuhan pakaian, selimut ataupun bahan sandang lainnya ini mereka merasa sudah terpenuhi. Namun demikian untuk anak-anak ataupun balita di bawah 5 tahun kebutuhan popok ini masih diperlukan Heranov, sehingga memang ketersediaan popok untuk balita kemudian juga kecukupan gizi mereka seperti misalnya susu, karena memang di situasi bencana saat ini kebutuhan gizi ini juga menjadi sorotan bagi anak-anak yang berada di pengungsian. Beberapa warga menceritakan kepada saya bahwa anaknya saat ini yang sudah 3 minggu berada di pengungsian mengalami sakit seperti misalnya sakit demam, sakit batuk, walaupun akses kesehatannya ini sudah bisa dilakukan ataupun dicek kesehatannya di pos-pos kesehatan di pengungsian yang ada. Namun demikian memang karena mereka masih tinggal di pengungsian sehingga memang masih banyak yang harus tidur dengan alas seadanya seperti misalnya tikar, kasur dan lain sebagainya. Kemudian untuk orang tua ataupun orang dewasa ini mengeluhkan penyakit mata dan juga pernapasan, Heranov. Hal itu disebabkan karena di sekitaran lokasi bencana itu sendiri sisa-sisa lumpur yang tebal begitu ketika terkena panas matahari ini berubah menjadi debu yang cukup pekat seperti misalnya di Kabupaten Pidi ataupun Kabupaten Biren yang menyebabkan ketika ada kendaraan melintas ini debunya berterbangan ketika terhirup oleh hidung ataupun pernapasan, kemudian juga terkena mata, ini bisa menyebabkan sejumlah penyakit yang saat ini dikeluhkan, sehingga memang mungkin diperlukan bantuan untuk bisa membersihkan sisa-sisa lumpur di sejumlah jalan protokol ataupun jalan utama sehingga ketika bisa dilintasi kendaraan ini debunya tidak menyebabkan penyakit pernapasan ataupun sakit mata, Heranov. Itu dari sisi kesehatan. Terakhir saya juga ingin tahu akses pendidikan bagi anak-anak di sana, apakah ada sejumlah relawan yang memberikan trauma healing dan juga bagaimana kemudian untuk mendapatkan akses pendidikan sejauh ini di lokasi bencana, Jojo? Ya, untuk di lokasi bencana sendiri akses pendidikan masih belum bisa kembali dilanjutkan. Sekolah-sekolah masih diliburkan khususnya di titik-titik terparah seperti misalnya di Kecamatan Meredu di Kabupaten Pidijaya, kemudian juga di di Kabupaten Biren begitu. Dan untuk anak-anak di sana waktu selama di pengungsian ini diisi dengan kegiatan psikososial. Tentu saja banyak sekali relawan-relawan yang sudah datang ke posko pengungsian, baik itu dari Dinas Sosial, dari Kementerian Sosial, dari relawan-relawan umum yang membantu mengajak anak-anak di sana bermain ataupun belajar walaupun secara sederhana begitu ya, bukan pendidikan secara formal ini, tapi cukup membantu untuk mengisi waktu anak-anak agar tentu saja lupakan trauma yang mereka dapatkan ketika terjadi bencana tanggal 26 November yang lalu, dan tentu saja agar waktu luang yang ada di pos pengungsian ini bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, Heranov. Baik, kita harapkan semoga semua ya yang dibutuhkan akan tertangani dengan baik. Kita harapkan yang terbaik untuk lokasi bencana, apalagi sudah masuk ke pekan ketiga nantinya begitu ya. Cukup panjang waktu yang berjalan hingga hari ini. Terima kasih untuk waktu Anda, Satrio Adi Wicaksono langsung dari Aceh.